Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para santri dan juga jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali ya, setelah liburan kembali ke kajian melanjutkan syarah kitab syarah salah satu usul. Nah, ini agak mundur sekarang ya waktu isya ya, 98 ya. Insyaallah sekitar 30 menit kita bisa memaksimalkan dengan baik. Yang ini agak banyak yang ini dari dua ya. Ada yang tidak. Terakhir itu sekarang halaman 29 ya. Betul ya. Betul. Ya silakan siapa giliran. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala i'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'alluma thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Al-awla anna Allah khalaqana wa dalilu dhalika a'ni أن الله خلقنا سمعي وعقلي أما السمعي فكثير ومنه قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم الآية. وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وقوله ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وقوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقوله الله خالق كل شيء. وقوله والله خلقكم وما تعملون. وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى غير ذلك من الآيات. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يوجد شيئا لا يوجد شيئا ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجد لأن كل حادث
la budda lahu min muhdatsin ada min muhdisin di sini wa li an wujudi wa li anna wujudi wa li anna wujuda hadhihi al-makhluqati ala hadha an-nizam al-badi'i wa tanasikil ini masdar wa tanasukil muta'alifi yamna'u man'an batan an yakuna sadafatan idil mawjudu sadafatan laysa ala nizamin fi usuli wujudihi fi asli wujudihi fakaifa yakunu muntaziman hala biqaihi wa tatawwurihi fata'ayyanu bihadha an yakuna al-khaliqu huwa Allahu wahdahu fala khaliqa wala amira illa Allah qala Allah ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Ilan Allah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, ini salah harokat, ya harusnya ta'allumu. Kenapa dibaca ta'allumu tidak ta'allumu? Ada yang tahu alasannya? Karena tadi fa'il dari mana? Dari yajibu. Yajibu wajib. Apanya yang wajib? Ta'allumu, maka dia fa'ilnya. Jadi nggak cocok di sini dibaca ta'allumu. Karena jadi fa'il dari yajibu. Jadi wajib, apanya yang wajib? Mempelajari 3 permasalahan wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Hinanya kembali ke salah sehari masail. Jadi mengamalkan itu mengamalkan 3 permasalahan tadi. Nah, makanya wal amalu itu ataunya kemana? Ngikutinya kemana? Kata alumu. Makanya ini kan amalu kalau sama marfu. Ya, dan mengamalkan. Al-aula, ini bukan al-aula, ini juga ada salah harokat. Ya, bukan al-aula tapi al-ula. Ya, jadi kadang kita yang ada harokat itu belum tentu benar harokatnya. Ya, maka itu pentingnya belajar kaidah bahasa Nausol, biar ketahuan ini benar nggak kan? Pakai ilmu nimbangnya, ya, bukan kan bikin kitabnya ini ya kitabnya bisa salah, ya bisa salah penulisan pengharokatan. Apalagi kalau yang nyetaknya itu bukan ulama, ya orang dagang, orang usaha, percetakan, penerbit. Jadi jangan disangka orang-orang pasti tahu kaidah bahasa Arab, belum tentu. Mereka banyak ngerti juga Nausol. Ya. Al-ula, jadi kalau dibaca aula artinya apa?
Apa bedanya al-aula dan ula? Kalau aula lebih utama, kalau ula yang pertama. Ya, ini kan lagi membahas 3 poin, 3 permasalahan. Yang pertama al-ula. Jadi nggak cocok kalau dibaca. Kalau aula yang lebih utama dari apa? Ini kan tidak sedang membahas tentang keutamaan ya, yang lebih utama yang mana ya. Yang pertama, jadi 3 permasalahan itu. Yang pertama, Anallaha khalaqana, sorry masih nyambung, wa razaqana yang walam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Ini yang pertama ini rupanya waman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Kalau disimpulkan, ini kan sebenarnya sudah masuk membahas aslu al-ula atau al-aslu awal. Ya, pokok yang pertama kan di sini ada 3 pokok ya. Salah satu usul mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal Islam. Nah sekarang jadi masuk merinci mengenal Allah. Mengenal Allah itu oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya itu ada 3 permasalahan yang harus dipelajari dan diamalkan. Ya, yang pertama tadi bahwa Allah menciptakan kita, memberi kita rezeki, ya tidak membiarkan ya kita itu begitu saja di dunia ini, artinya tanpa ada aturan, tanpa ada syariat. Ya, tapi mengutus Rasul yang membawa syariat. Nah, kira-kira kalau disimpulkan, poin pertama ini berbicara tentang apa? Tauhid rububiyah. Udah dikali ini ya, judulnya. Jadi kasih judulnya Tauhid rububiyah. Kalau yang kedua itu Anallah la yaqdu an yushraka ma wahadun fi ibadatihi dan seterusnya. Kalau disimpulkan itu tentang apa? Tauhid uluhiyah. Ya, kalau yang ketiga tentang loyalitas ya. Nah, jadi di sini memang beliau menekankan tauhid ini rububiyah dan uluhiyah, walaupun yang menjadi poin yang paling beliau soroti ya dalam kitab ini, termasuk dalam banyak kitab beliau, itu tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah yang lebih beliau tekankan itu, karena beliau menghadapi banyak kemusyrikan. Ya, adapun tauhid rububiyah karena dia asal ya tidak terlalu banyak yang mengingkari. Bahkan orang musyrik sendiri kan mengakui sebenarnya. Ya, tauhid rububiyah hanya di tauhid uluhiyah. Nah, yang ketiga kan tauhid apa? Setelah asma wa sifat. Nah, cuman di sini saya mau tidak terlalu mendalami masalah asma wa sifat. Ya, itulah yang disebut dengan apa? Tritauhid. 3 tauhid. Nah, pertanyaannya, apakah 3 tauhid ini hanya dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Coba, ada yang bisa jawab? Karena sebagian orang kelompok lain itu menolak kan. Tauhid kok dibagi-bagi katanya. Ya, pertanyaan apa ini ya? Apakah ini dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara baru itu, tidak ada pendahulunya, ataukah ada pendahulunya? Pendahulunya ada itu Ibnu Taimiyah.
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan madrasahnya ya itu sangat banyak merujuk kepada Ibnu Taimiyah, dan juga muridnya yaitu muridnya yang paling mirip atau yang paling menonjol siapa murid Ibnu Taimiyah? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah itu dibawa oleh Ibnu Taimiyah saja secara baru? Ada nggak pendahulunya sebelum Ibnu Taimiyah? Nah, ini kan banyak orang pihak sana yang menuduh bahwa ini dibuat-buat oleh Ibnu Taimiyah. Makanya kalau yang anti Wahabi itu, ya anti juga sama Ibnu Taimiyah, karena dia rujukan paling utamanya, ya, ulama yang paling dirujukan. Jadi istilahnya ya ngejiplak aja ya dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Makanya kalau orang anti Wahabi ya pasti anti Ibnu Taimiyah, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah 3 tauhid tadi itu dibawa oleh Ibnu Taimiyah tanpa ada pendahulunya? Nah, ya, secara faktanya, ya, berdasarkan buktinya tidak hanya Ibnu Taimiyah. Coba kita pelajari, ya, para ulama sebelumnya. Ya, salah satu contoh misalnya Ibnu Battah. Ibnu Battah itu masa jauh sebelumnya salah seorang ulama di Madhab Bali, yang beliau menulis kitab-kitab berkenaan dengan akidah. Yang terkenal itu ada kitab Al-Ibanah, ada Al-Ibanah Kubro, Al-Ibanah Sugro. Itu Ibnu Battah namanya. Ibnu Battah juga sudah menyebutkan tentang pembagian 3 tauhid ini. Ya, walaupun agak sedikit berbeda istilahnya. Ada disebut wahdaniyah, ada disebut uluhiyah, ya, atau ilahiyah, ya, gitu. Jadi Ibnu Battah secara esensi juga sama membagi. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, seorang pakar apa? Tafsir. Bahkan dia bapaknya para ahli tafsir. Para ahli tafsir setelah beliau itu pasti merujuk ke beliau, ya, karena yang paling pertama menyusun tafsir secara sistematis, ya, dengan mengkaji dari berbagai sisi. Ya, kalau karya-karya sebelum atau Bari itu kan banyaknya mengumpulkan riwayat saja, riwayat-riwayat, ya, ketika menafsirkan. Kalau Ibnu Jarir atau Bari itu dibahas, dianalisis dari segi bahasa, dari segi riwayat-riwayatnya, ya, lalu kemudian dibandingkan, dipilih mana yang lebih kuat dan sebagainya. Nah, Ibnu Jarir atau Bari dalam tafsirnya itu banyak membedakan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya, kalian bisa baca, ya, itu banyak dalam banyak ayat beliau selalu membedakan uluhiyah dan rububiyah. Kemudian tauhid asma wa sifat lebih jauh lagi. Para ulama yang menyebut adanya tauhid asma wa sifat. Misalnya Ibnu Uzaimah, seorang ahli hadis, dan dia juga menulis kitab tauhid. Kitab tauhid yang ditulis oleh Ibnu Uzaimah isinya tentang asma wa sifat. Berarti ada yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Sebelum itu kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, kitab hadis Sahih Bukhari, kan ada kitab yang paling akhir namanya kitab tauhid. Ya, dalam Sahih Bukhari itu kan ada babnya, ada kitabnya, ya. Kitab Al-Wahi, Kitabul Iman. Anda pernah belum lihat Sahih Bukhari?
Paling minimal lihat doang gitu, lihat dulu. Walaupun belum baca, nanti dikaji. Itu di kitab paling akhir ada kitab tauhid. Kalau kita lihat isinya, ya itu akan terklasifikasi kategorinya. Ada kategori tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru yang dibawa. Dan pembagian ini hanya melihat perbedaan aspeknya. Tauhid rububiyah itu dari sisi satu-satunya, tauhid itu satu-satunya. Ya, mengesahkan, meyakini Allah itu satu. Dalam hal apa saja sisinya keesaan Allah itu. Nah, itulah dibagi tiga. Dari sisi bahwa hanya Allah lah yang menciptakan semua makhluknya, yang menguasai dan yang mengatur. Ya, nanti di bawahnya mengatur itu banyak ya, memberi rezeki, menurunkan hujan, ya menghidupkan mematikan dan sebagainya. Turunannya banyak, tapi secara umum itu bisa dibagi tiga tadi. Nah, itu yang disebut tauhid rububiyah. Ya, lalu dari sisi bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, itu namanya tauhid uluhiyah. Makanya disebut juga tauhid ibadah. Dan yang ketiga tauhid asma wa sifat, maksudnya apa? Bahwa sifat-sifat Allah itu, ya, dan keindahan, kebagusan namanya itu menyendiri, satu, tidak ada bandingan. Jadi tidak ada yang menyamai, ya, sifat-sifat Allah. Walaupun secara lafaz sama, misalnya Allah mendengar, manusia juga mendengar. Tapi apakah mendengarnya manusia dengan mendengar Allah sama? Tidak. Jadi sifat Allah itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang menyamainya. Inilah yang disebut tauhid asma wa sifat. Ya, jadi dia hanya dilihat dari aspek dalam penerapannya harus ada semua tiga-tiganya, tidak bisa dipisah. Misalnya kalau orang hanya meyakini tauhid rububiyah saja, tidak dalam tauhid uluhiyah, apakah dia disebut orang yang bertauhid? Disebut orang bertauhid tidak? Tidak disebut orang bertauhid. Jadi orang itu bertauhid, sah imannya, sah tauhidnya kalau mencakup tiga-tiganya. Ya. Jadi tidak bisa disebut ahli tauhid kalau cuma dia yakin tauhid rububiyah. Makanya nanti kan banyak orang-orang musyrik jahiliyah itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, kan man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Ternyata yakin dalam tauhid rububiyahnya. Tapi pada saat ibadah bukan hanya kepada Allah saja, menyekutukan dengan berhala-berhala. Berarti mereka dalam tauhid uluhiyahnya tidak bertauhid. Ya, jadi nggak cukup kalau cuma tauhid rububiyah saja. Begitu juga harus dilengkapi dengan asma wa sifat. Ya. Nah, di sini yang pertama dibahas tentang tauhid rububiyah. Jadi tauhid itu kan secara bahasa itu al-ifrad, yang menyendirikan. Tauhid itu dari kata wahada yuwahidu, tauhidan dari kata wahid, satu. Ya. Lalu dibuat mutaaddi dari yang tadinya satu menjadikan satu. Maksudnya kalau mentauhidkan Allah, bukan kita menjadikan Allah jadi satu, tidak, tapi meyakini bahwa Allah itu adalah satu. Ya, bahkan kalangan yang menolak tiga tauhid juga sebenarnya mereka membagi juga.
Yaitu membagi dalam apa? Tauhid fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, sama aja. Itu bagi kita. Ya, esa dalam zatnya, dalam sifatnya dan perbuatan. Sama. Jadi kadang ini mudah untuk dipahami. Ya, kadang orang karena sudah kadung benci, dia nggak suka, nggak senang, ditolak aja. Ya, jadi dipahami. Ini masalah tidak tahu. Jadi kalian jangan kaget nanti kalau menemukan ada orang yang menolak tidak tahu ini, baik dengan lisan ya ataupun dalam tulisan-tulisan. Ya, kalau kalian sudah memahami ini, insya Allah hujahnya. Kalau yang ada yang nggak setuju, apa bisa kita juga. Nah, apa wadalil dzalika ani Allah khalaqana samiyun waqil. Dalil akan hal itu yang saya maksud ya atau yaitu bahwa Allah menciptakan kita yaitu samiyun waqil. Samiyun itu maksudnya apa? Berdasarkan nas ya. Samiyun itu yang didengar, maksudnya wahyu yang didengar baik Al-Qur'an atau yang kedua akli, secara akal. Ini udah pernah kita bahas, jadi jangan mempertentangkan dalil wahyu ya nas dengan dalil akal, jangan mempertentangkan. Kenapa? Karena dalam dalil nas juga mengandung dalil akal, jadi nggak bertentangan. Akal dan wahyu itu nggak bertentangan. Dengan syarat wahyunya itu benar. Kalau hadisnya berarti harus wahyu, dan akalnya juga benar, bukan akal yang rusak. Kenapa kemudian jadi bertentangan? Itu kemungkinannya dua tadi, wahyunya tidak sahih, akalnya nggak benar. Ya, penggunaan akal itu nggak sesuai dengan akal sehat. Ya. Nah, tadi tauhid rububiyah itu kan secara umum mencakup 3 ya. Makanya didefinisikan tauhid rububiyah itu ya ifradullahi ya bil khalqi ya wal mulki ya wal tadbir. Kalau didefinisikan ifradullahi yaitu mengesahkan Allah bil khalqi dengan penciptaan, wal mulki dan kekuasaan, wa tadbiri dan pengaturan. Jadi secara umum bisa dibagi 3. Jadi menciptakan, menguasai dan mengatur. Jadi mengatur itu banyak turunannya. Nah di sini disebutkan menciptakan, pencipta. Amma sami fakasirun, adapun sami maka dia banyak. Wa minu qawlu azza wa jalla, di antaranya firman Allah azza wa jalla. Wallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah liat, kemudian menentukan ajalnya. Wajala musamman indahu, dan ajal yang ditentukan itu di sisinya. Summa antum tamtarun, kemudian kalian ragu. Ya, sebenarnya orang memahami adanya pencipta ya, atau adanya Allah ya yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, ya itu sudah secara fitrah. Sudah secara fitrah oleh Allah tanamkan. Makanya sebenarnya di sini dalam dalil-dalil sandi ini Allah tinggal mengingatkan saja, tinggal mengingatkan kepada fitrah itu. Nah, tetapi ayat-ayat ini yang berbicara tentang rububiyah, dia tidak khusus terkait dengan rububiyah saja, tapi selalu dikaitkan dengan konsekuensinya, yaitu tauhid uluhiyah. Jadi nggak pernah terpisah.
Ya, karena sebetulnya tadi orang meyakini ada pencipta itu fitrah. Nah, lalu apa konsekuensinya kalau meyakini adanya pencipta, dia beribadah kepada Allah? Tidak cukup cuma oh iya ada Tuhan. Setelah itu nggak beribadah. Ya nggak berguna tauhid. Ya tidak bertauhid. Jadi selalu ada konsekuensi sebetulnya dalam ayat-ayat yang berisi rububiyah ini seperti tidak khusus rububiyah saja, tapi mengandung konsekuensi uluhiyah. Ya, karena di situ mudah diingatkan. Ya Allah menciptakan dari tanah. Ya, yang ditentukan aja. Lalu ada ayat lain, Allah kami menciptakan kalian kemudian membentuk rupa kalian. Ya. Nah ini kan fakta-fakta ini ya adalah sesuatu yang menjawab pertanyaan manusia. Karena manusia itu kan akan bertanya, siapa yang diciptakan, dari mana, dari apa diciptakan, ya kan? Pasti akan bertanya. Karena Allah dalam ayat-ayat Al-Quran itu, ia menjelaskan dan bahkan menjelaskan dengan detail, menjelaskan dengan detail informasi-informasi ini, yang membentuk rupa, ya. Lalu dan tentu dengan banyaknya itu tidak saling bertentangan ya, walaupun berbeda secara redaksinya memang berbeda, tidak bertentangan tapi saling melengkapi. Informasi yang disampaikan oleh Al-Quran itu saling melengkapi satu sama lain, tidak bertentangan. Saya dalam satu ayat disebut min salsalin min hamain masnun, dari tanah liat ya, yang dibentuk. Nanti dalam ayat min salsalin kal fakhar, tanah liat seperti tembikar. Itu ada perumpamaan di situ seperti tembikar ya, barang-barang, benda-benda, wadah gitu ya, yang dibuat dari tanah liat, itu kan tembikar gitu. Ya, menciptakan kayak min turab dari tanah, ini tidak bertentangan kan? Summa idza antum basyarun tantashirun. Kemudian apabila kalian telah menjadi manusia, tantashirun, ya kalian tersebar, berkembang biak banyak. Nah, diciptakan dari tanah ini kan adalah permulaan penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam. Nah, adapun setelahnya dalam banyak ayat dari apa? Air mani. Dari air mani. Allah khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Allah khalaqakum wa ma ta'malun, menciptakan kalian dan amal kalian. Jadi semuanya tidak akan keluar dari penciptaan Allah. Tidaklah aku menciptakan diri manusia kecuali untuk beribadah dan seterusnya, ya itu sangat banyak sekali. Lalu dalil akli Allah menciptakan kita. Nah sebenarnya itu di dalam nas-nas Al-Quran juga sudah membuat dalil akli. Ya ini dalam surat At-Tur ya ditanya, apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, tanpa asal usul, jadi langsung jadi amrul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ya, nah itu kan tidak masuk akal. Jadi tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Jadi sesuatu yang yang muncul sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya, pasti ada yang mengadakan. Makanya kaidahnya itu disebut kullu hadisin
la budda lahu min muhdits. Setiap yang ada, tapi yang adanya itu sebelumnya tidak ada. Jadi tidak umum, setiap yang ada pasti yang mengadakan, itu kurang lengkap. Kalau setiap ada pasti ada yang mengadakan, Allah kan ada. Apakah Allah ada yang mengadakan? Jadi setiap yang ada, yang adanya didahului oleh ketiadaan. Setiap yang ada sebelumnya tidak ada, pasti ada yang mengadakan. Ya, kita semua kan pernah lahir, pernah tidak ada kan? Kemudian jadi ada, pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itu sudah secara fitrah dalam manusia. Nah, kalau Allah ada, adanya Allah itu didahului ketiadaan atau tidak? Tidak ada selamanya. Tidak pernah tidak ada. Jadi ya Allah tidak ada yang menciptakan, justru Allah yang mencipta. Karena kalau tidak ada pencipta, ya itu akan terus, ya ini ada ya misalnya diadakan, yang mengadakan itu juga tidak ada asalnya, lalu padahal dia mengadakan. Jadi siapa awalnya, harus ada awal. Kalau tidak ada awal itu disebutnya tasalsul. Jadi istilahnya sambung menyambung nggak ada henti. Ya, harus ada awal, dan awalnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara dalil akal ya. Baik, berapa menit lagi? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.